Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sia Siani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya yang terhormat Bapak Penguji dan juga pembimbing satu dan pembimbing saya dalam skripsi. Langsung saja Maman gitu. Telah memaparkan skripsi saya dengan judul Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di MTS Ma'arif Keraton Pasuruan. Melatar belakangi dari pentingnya berpikir kritis sendiri, kemampuan berpikir kritis sangat penting dalam pendidikan modern untuk membantu siswa dalam analisis dan pemecahan masalah. Dilihat dari semakin zaman semakin berkembang dengan adanya teknologi yang masuk ke Indonesia dan juga menjadi ajuan sebagai guru dalam pentingnya berpikir kritis yang ditanamkan sejak di tingkat SLBP pada siswa tersebut. Kemudian guru memiliki peran kunci dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Apalagi karena kita backgroundnya pendidikan, jadi saya juga mengambil skripsi di mana yang karena saya backgroundnya pendidikan agama Islam, di sini saya juga memaparkan peran apa saja yang menjadi acuan sebagai guru untuk lebih meningkatkan berpikir kritis siswa tersebut. Dan juga terdapat beberapa siswa pasif dalam pembelajaran agama dan terkadang monoton sekali kalau pembelajaran agama dengan biasanya identik dengan pembelajaran ceramah ataupun yang lainnya begitu. Oleh karena itu peneliti meneliti di MTS Ma'arif Keraton yang di situ peran guru sudah menjadi inovatif dan juga kreatif, dan juga terdapat beberapa pendukung dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis tersebut. Kemudian dilihat dari rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran guru PAI dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di MTS Ma'arif Keraton Pasuruan. Dan kemudian yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat peran guru PAI dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di MTS Ma'arif Keraton Pasuruan. Sehingga dari latar belakangi yang sudah saya wawancarai seperti Bapak Kepala Sekolah dan juga guru mapel, walaupun mereka sebagai guru mapel pendidikan agama Islam, namun dalam pembelajaran juga terdapat beberapa siswa yang kurang memperhatikan walaupun pembelajarannya juga kreatif dan inovatif tersebut. Kemudian dengan adanya tujuan penelitian, yaitu yang pertama mengetahui peran guru PAI dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa yang berlokasikan di MTS Ma'arif Keraton Pasuruan tersebut. Dan yang kedua yaitu tujuan penelitian sebagai untuk mengetahui faktor pendukung peran dan juga penghambat peran guru pendidikan agama Islam ini dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di MTS Ma'arif Keraton. Kemudian dilihat dari metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam dan detail, di mana peneliti langsung datang ke lokasi untuk meneliti dan juga mengamati fenomena kegiatan yang terjadi, kegiatan pembelajaran saat berlangsung yang berlokasikan di MTS Ma'arif Keraton Pasuruan itu tadi. Kemudian dengan teknik pengumpulan data dengan melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Kemudian oleh peneliti dianalisis lagi dengan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan. Dan kemudian analisis ini dilakukan secara terus-menerus selama proses pengumpulan data untuk keabsahan data melalui trimulasi sumber dan juga trimulasi metode dan juga trimulasi waktu. Kemudian melalui teori-teori di bab 2 dan juga metode penelitian yang telah peneliti paparkan, kemudian peneliti dapat
memberikan hasil penelitian melalui dengan peran guru dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di MTS Ma'arif Keraton ini yang telah diterapkan dengan baik dengan peran sebagai peran guru yaitu sebagai fasilitator dan juga informator atau organisator, kemudian motivator, pengarah dan juga direktur, inisiator, transmitter, mediator dan juga evaluator, didukung dengan kejelasan penelitian dan juga relevansi, kedalaman dan konsistensi logika serta penerapannya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya guru pendidikan agama Islam di MTS Ma'arif Keraton sudah cukup baik dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Namun terdapat hanya beberapa yang memang harus lebih dikembangkan lagi untuk meningkatkan berpikir kritis siswa di MTS Ma'arif Keraton tersebut. Yang dapat disimpulkan dari penggunaan modul dan juga dengan penggunaan modul ajar dan juga instrumen evaluasi yang efektif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan dari hasil skripsi saya. Saya kembalikan kepada Bapak penguji pembimbing 1 dan pembimbing 2. Silakan. Iya. Mbak Askia ini sudah selesai ya skripsi ini ya? Mbak sudah, Pak. Oh. Ini penelitiannya di MTS Ma'arif itu ya, kepala sekolahnya Pak Hanifatul itu ya? Gimana, Pak? Kepala sekolahnya Pak Hanifatul itu ya? Nggih. Hanifah ya? Pak Hanif. Iya. Apa yang melatar belakangi Mbak Askia kok ngambil judul ini, Mbak? Karena kan terkadang peran guru melatar belakangi dari itu Pak, juga menginginkan siswa untuk berpikir kritis yang sudah ditanamkan sejak dini. Terkadang kan memang berpikir kritis itu sulit untuk ditanam kalau nggak ditanam mulai sejak di usia SLTP gitu Pak. Dan juga ada beberapa siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran, jadi saya mengambil penelitian ini untuk lebih memberikan inovatif dan kreatif kepada peran guru tersebut. Kenapa kok lokasi penelitiannya milih di MTS Ma'arif ini? Karena yang pertama karena sudah diterapkannya peran pendidikan agama Islam itu tadi Pak, yang meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi saya mengambil lokasi penelitiannya yang ada di MTS itu. Berapa lama di sana penelitian? Mulai bulan Mei, Juni, Agustus. Berapa hari berarti? 4 bulan. Berapa kali ke sana? 3 kali. Oh, iya. Terus sama siapa aja wawancara di sana? Kalau di latar belakang saya mewawancarai Bapak Kepala Sekolah Pak Hanif itu, kemudian Pak Miftahul Huda, kemudian Bu Asfida Hinda itu. Tapi Pak Kepala Sekolah cuma sedikit yang saya paparkan di bab 4-nya. Nah setelah itu ditinggal oleh beliau. Ada bukti wawancara dengan 3 guru tadi? Ada Bapak Nurul Huda sama Bu Asfida Ayunda. Itu Bapak kepala sekolahnya membuatkan di belakang. Berarti 3 kali enggak ya ke MTS? Mungkin Pak. Sudah selesai ini ya? Perannya apa aja Mbak guru PAI dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis ini? Yang pertama itu sebagai fasilitator, di mana guru itu membantu siswa dalam proses pembelajaran
pembelajaran PAI, SKI, fikih dan yang dalam rumpun pendidikan agama Islam itu tadi. Kemudian yang selanjutnya peran guru sebagai informator yaitu menyediakan informasi yang relevan, di mana terkadang kan karena dari artikel jurnal ataupun hal yang lainnya ataupun dari televisi itu kan nggak semuanya memang benar. Jadi sebagai peran guru kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan juga isu-isu yang terjadi begitu kan. Dan juga ada organisator, kemudian motivator dan juga pengarahan atau direktur, kemudian inisiator, transmitter dan mediator dan evaluator. Sudah itu dong. Sebagai peran guru pendidikan agama Islam. Nek penggunaan metode pembelajaran aktif kira-kira masuk enggak di Metode dalam peningkatan kemampuan berpikir kritis? Penggunaan metode pembelajaran aktif termasuk dalam peran ini tadi Pak, di mana sebagai peran guru yang sebagai inisiator untuk memulai kegiatan yang inovatif. Jadi di sini juga ada Bu Asfida mengatakan bahwasanya dalam pembelajaran itu kalau sekarang menggunakan word. Jadi di situ bisa mengetahui sejauh mana siswa untuk memahami dalam pembelajaran. Terima kasih ya. Kalau pemodelan pemikiran kritis kira-kira masuk enggak Mbak di dalam peran guru PAI dalam meningkatkan pemikiran kritis ya? Masuk Pak. Masuk. Nggih. Oh, Dalam tapi perannya yang untuk direktur atau pengarahan mengarahkan siswa dalam belajar. Terkadang kan memang siswa jenuh atau bosan di dalam kelas, kemudian yang guru untuk menjadikan kelas itu hidup, untuk berdiskusi dan juga pemecahan masalah kan itu juga bisa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa itu tadi. ya. Terus sumber belajar yang beragam kok gak masuk di dalam mana Bang? Sumber belajar seperti kayak artikel atau isu gitu Pak. Ya sumber belajar itu kan banyak, referensi bisa, LKS, modul aja. Ya itu gak masuk di dalam peran guru dalam meningkatkan pemikiran kritis ini. Masuk modul ajarnya tapi tidak ada dokumentasinya Pak. Kira-kira ini peran guru di MTS sana ini berhasil tidak Pak dalam peningkatan kemampuan berpikir kritis itu? Berhasil, karena kan sudah diterapkan juga, tapi nggak seutuhnya gitu loh Pak. Buktinya kalau berhasil apa? Dari itu penggunaan modul ajar dan instrumen yang sudah sesuai dengan yang telah dirancang oleh guru tersebut. Selain itu, bukti kalau memang di sana itu peran guru PAI ini dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis ini ada keberhasilan itu dibuktikan dengan apa? Dengan kalau terkadang kan pendidikan agama Islam ini kan fokus terhadap Al-Quran dan hadis gitu kan Pak. Kalau di sini juga mereka mengikuti lomba-lomba di sains gitu Pak, tingkat kabupaten atau kota. Jadi kan di situ ada integrasi Al-Quran dan juga ilmu pengetahuan. Di sana siswa ada berapa? Ada 120 itu kelas 120 itu semuanya ya? Iya. Bukan per angkatan enggak ya? Berarti satu kelas 2 rombel berarti ya? 120 dibagi 3 berarti 40. 40 nek digawe Cuma satu kelas saja. Oh, satu kelas saja. Terus terkait dengan prestasi apa aja yang ada di sana? Lomba-lomba itu. Ada anunya. Saya Mana? tidak tanya lomba-lomba
yang spesifik sih Pak, tapi cuma perlombaan antara kecamatan dan juga kabupaten. Itu mana buktinya nggak ada di lampiran? Buatan nggak ada di Oh. Kalau nilai PAI, nilai raport nggak ada juga ya, rata-ratanya nggak ada. Terus hasil ujian akhir UNAS kemarin nggak ada ya? buatan. Bukti itu. Oh, berarti ya masih diragukan ini untuk keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis ini karena bukti-buktinya. Oke, kemarin saya juga mau minta hasil-hasil itu tapi belum di itu Pak, belum di apa? Dikirim ke saya. Iya. Berarti lihat lagi nih ya, minggu depan lihat lagi ya. Pak. Jangan Pak, sedang sekarang saja Pak. Ya Allah Pak, saya sama Safira sama Tiwi, tapi saya nggak pernah kelihatan sama Apa ya minggu Bapak. depan yang ujian mana ya? Oh, itu kan. Kalau enggak, apa Ya Allah jangan Pak. Bukti kalau Sekarang memang aja Pak. mana enggak? Mana apa sudah ada apa? Suruh bukti lengkap aja. peningkatan kemampuan berpikir kritis ini loh, tahu bukti ini. Tahu kan? Ya suruh lengkapi aja. Ya, kalau gitu. Semangat, Mbak. Oke Pak, semangat. Sudah punya suami kayak ya? Belum Bapak. Nggak usah suami-suamian, Bapak sudah. Betul lanjut. Betul lanjut Pak Bapak. Jadi curcol. Ambil ya, ambil ya. Bentar Pak, ini bab 4 itu isinya apa aja Pak, bab 4 ini Pak? Paparan data dan juga hasil penelitian. Nah, itu datanya dari mana aja itu bab 4 itu? Dari sekolahan Pak. Ya, bener dari sekolahan masa Oke, dari. maksudnya, Pak. Itu dari data sekunder dan juga data primer Pak. Gitu. Keliru tak Mas? Suruh ulang aja. Ya Pak, boten Pak. Enggak, maksudnya itu kan melalui apa wawancara. Melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Dan di Pak. mana yang menunjukkan bab 4 itu datanya melalui observasi? Punya wawancara kok ini sumbernya butuh wawancara kok ini yang observasi. Sebentar Pak. Di halaman 69 juga ada Pak. Mana? Halaman 69. 69. Tentang apa itu observasinya? Itu apa, bahwa seorang guru untuk meningkatkan berpikir kritis itu sudah dilakukan Pak, karena kan sudah melihat langsung dalam pembelajaran, dibuat wawancara dan dikuatkan dengan adanya observasi itu tadi. Coba Mbak Asia itu bukaan halaman 49. Ini Pak, halaman 9. Apa isinya Pak 9 itu? Baca Mbak. Takut sudah berhenti Pak. Pak, yang kerangka berpikir nih kita Pak. Iya. Oke. Kerangka berpikir pembelajaran pendidikan agama Islam yang biasa diterapkan secara monoton menggunakan metode ceramah sehingga dapat membosankan siswa dalam pembelajaran, namun akan menjadi tidak bosan atau dapat menghidupkan suasana kelas melalui peran guru dalam mengelola kelas secara baik sesuai dengan peran guru yang telah diterapkan di MTS Ma'arif Keraton Pasuruan. Nah itu Apa, Pak? peran berpikir itu anak berapa itu? Peran berpikir. Dia yang diagram Peran itu guru loh. nih Pak. Ada Diagram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diagram itu loh. 9. Ya itu. Nah kenapa kok bab 4 gak ngikuti itu Mas? Jadi satu Pak. Apakah maksudnya harus dipisah-pisah untuk kalau bertanya fasilitator untuk menyediakan dalam membantu siswa dalam proses pembelajaran gitu, karena kan ini kan sudah kayak mencakup, ada juga saya tanya sama Bu Asfida Ayunda itu fasilitator dan juga organisator itu sudah mencakup di dalamnya gitu Pak.
nggak dijelaskan per item ya? Harus dijelaskan per item. Iya. Oke, sekarang bab 4 itu terus mari menurut bab 5, Pak. Bab 5 itu kok nggak nyambung sama bab 4. Sedikit bab 5 ini sedikit kayaknya belum selesai skripsi ya. Kenapa Pak? Bab 5 ini loh kok cuma sedikit belum selesai ya. Sudah Pak. Hah? Berapa Kan- halaman itu bab 5 itu? Kenapa Pak? Bab 5 itu berapa halaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pak. 6. 6. Ini. Berarti kan belum selesai tentang itu. Sudah. Hmm? Hasil Apa aja? Apa aja pembahasan. isinya? Apa Pak? Apa aja isinya bab 5 itu? Peran guru dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa yang dapat ditarik kesimpulan dengan adanya hal itu sudah memenuhi atau tidak itu dengan modul ajar, kemudian dan juga disertai dengan observasi yang peneliti lakukan Pak, kemudian dengan menggabungkan teori-teori dari bab 2 itu tadi, kemudian yang bisa dihasilkan di peran guru dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa itu. Mbak itu ke sekolahan itu menyampaikan surat izin penelitiannya tanggal berapa, Mbak? Kok tulisannya surat itu bulan Juli, Pak? Kalau saya kan yang pertama itu hasil cuma observasi, saya cuma wawancara karena itu melatar belakangi gitu loh Pak. Kemudian hari-hari berikutnya saya mengirimkan surat yang ini. Nah ya suratnya itu kan datangnya lebih terakhir Mbak daripada penelitiannya. Penelitian dulu baru suratnya terakhir gitu kan? Enggak kan surat observasi biasa itu loh Pak dari yang di PAK itu loh Pak. Saya kan mengirim surat observasi dulu. Berarti enggak surat penelitiannya ini dikasihkan bulan Juli. Enggak. Skripsinya selesai Tapi saya bulan Juli. sebelumnya sudah mengatakan kalau ada mau penelitian skripsi gitu Pak. Baru dibalesi bulan Agustus tanggal 8 karena mau ujian. Saya nggak tahu Pak, pertama kalau ada surat balasan, kemudian katanya Pak Ma'ruf harus ada surat balasan. Terakhir ini Pak, adakah bukti kalau Mbak Askia melakukan wawancara selain foto nggak butuh foto, rekaman atau apa itu? Ada berapa rekaman sama grup PAI? 1 tok. Oke Pak. Mana? Tapi kehapus Pak, bener Oh, Pak. hapus. Gak ada plus itu di HP. Kenapa? Gak ada plus di HP tadi. Boten adanya Waduh. foto itu Mau jangan Pak. lagi nih. Oh. Ya bener Pak, tapi saya buat video Pak nanti sama yang saya wawancarai Pak kalau saya itu melakukan penelitian Pak, bener Pak. Tapi memang terhapus Pak. Iya. Ya wes itu sudah dari saya. Mungkin Pak Ma'ruf ada tambahan. Ya tadi itu tambah saja. Oh, nggak Suruh ada. apa? Suruh nambahin. Kalau Oh, nggak iya, tadi iya. itu tadi suruh nambahin Bukti. kekurangan Bukti Kalau kemampuan. belum menambahin berarti nilainya belum keluar. Oh, nggih Pak, harus saya nambahin Pak, nggih, Pak. nambah itu ada catatan-catatan dari Nggih. Pak Min. penguji utama Pak Min, tolong dilengkapi secepatnya 2 minggu. Nggih. Kalau 2 minggu nggak selesai, nggak Nggih, bisa harus ngambil selesai, Pak. ijazah. Nggih. Katanya mau cepat selesai. Nggih Pak, harus cepat selesai. Jadi selesaikan itu apa saja banyak catatannya itu mulai dari awal sampai akhir dan itu kayaknya apa Pak? Saya bacakan semua. Sudah situ Pak. Sudah lah. Jangan dibacakan Pak, terlalu banyak kayaknya Pak. Ya Pak. Nih ya. Pak jangan dilihat Pak. Ini bukti penggunaan metode pembelajaran.
Iya kan Pak? Iya. Terus mau ditambahi ke model pemikiran kritis itu gimana, terus sumber belajar itu juga ditambahi sumber sumber belajar juga. Jadi yang kedua, bukti kemampuan berpikir kritis itu sekolah itu gimana. Nah, ini lah ya, Oke, seperti itu ya, Oke. tepatnya ya.